RD minta maaf usai adu mulut dengan pelatih kiper Persib. Pelatih Barito Putra Rahmat Darmawan atau akrab disapa RD meminta maaf atas insiden adu mulut dengan pelatih kiper Persib Bandung Luizinho Passos. Dalam konferensi pers, RD membuat klarifikasi kejadian yang membuat dirinya juga mendapatkan kartu kuning. Pada kesempatan ini saya juga meminta maaf atas insiden tadi yang terjadi. Sungguh saya tidak bermaksud apapun kecuali saya ingin mengingatkan mari kita semua pelatih menghargai kinerja perangkat pertandingan yaitu wasit, kata RD di Media Center Stadion GBLA, Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. RD kecewa dengan sikap Passos yang dinilainya terlalu mudah melayangkan protes kepada wasit. Padahal sebagai pelatih asing seharusnya Passos memberikan edukasi. Saya ingin pelatih asing datang ke sini berikan edukasi, memberikan satu hal positif untuk bisa kita tiru. Kita contoh, bukan jadi dirijen untuk mengontrol apa yang dimaui dengan terus berikan protes, jelasnya. Ia kembali meminta maaf dan dirinya menyadari jika hal tersebut merupakan kesalahpahaman. Saya minta maaf, malah saya yang mendapatkan kartu kuning. Tapi gak ada masalah sama sekali buat saya, terima kasih, pungkasnya. Meski dapatkan kartu kuning, Coach RD panjatkan syukur karena berhasil mencuri 1 poin dari kandang Maung Bandung. Saya harus ucapkan alhamdulillah, terima kasih kita sudah diberikan rezeki 1 poin di partai awal ini dan terima kasih untuk semua pemain yang sudah berusaha kerja keras melawan tim tuan rumah yang punya tim yang sangat berkualitas dan terima kasih kepada supporter Barito Putra dimanapun berada atas doanya, kata RD. Menurutnya di babak pertama pihaknya mampu mengatasi serangan tim asuhan Bojan Hodak. Gawang Ega Rizky Pramana dapat dijebol Levi Madinda setelah melakukan blunder. Kita sebenarnya tadi mengawali permainan dengan cukup efektif. Kita mampu mengeliminir beberapa strong point yang dimiliki Persib, dengan tidak memberikan ruang terlalu mudah untuk mereka mengalirkan bola ke striker lewat 2 wingernya yang berbahaya dan sampai akhirnya kita kecolongan di akhir babak pertama karena satu kesalahan yang dibuat kita sendiri, ujar Hodak. Menurutnya, di babak kedua tim asuhannya dapat melakukan perlawanan, apalagi setelah timnya mampu menyamakan kedudukan skor menjadi 1-1. Tapi itu biasa terjadi dan babak kedua kita minta pemain untuk lebih tenang lagi dan berani masuk ke area penalty box dengan membuat beberapa variasi serangan, tidak terlalu monoton. Jangan ragu, jangan takut, saya ingatkan kepada mereka ada beberapa momen yang diciptakan dan alhamdulillah dikasih gol 1, jelasnya. Secara keseluruhan pertandingan berjalan saling menguasai jalannya pertandingan bergantian. Ketika Persib menang 1-0 mereka mulai defending. Ketika mereka kebalas 1-1 mulai mereka mencoba keluar dan bertahan berganti serangan, tambahnya. Justru salah menerjemahkan apa kemauan saya tentang defend dan bagaimana transisi ketika menyerang. Tadi jujur Konate dan Mike kurang jauh mendekati 2 striker kita ketika dapat bola, tuturnya. Saya pengen mereka lebih berani masuk ke kotak penalti dan buat variasi serangan dan dilakukan di babak kedua dan lumayan hasilnya, tambahnya. Pemain Barito Putra M. Buyung Ismu juga bersyukur bisa mencuri 1 poin di kandang Persib Bandung. Alhamdulillah syukur 1 poin yang diraih di Bandung. Saya sebagai pemain akan terus kerja keras, agar pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dan kita tetap rendah hati, ujarnya. Naluri gol David diakui Bojan masih harus dipulihkan. Penampilan lini depan Persib khususnya David da Silva masih menuai sorotan, karena Maung Bandung lagi-lagi dipaksa gagal menunjukkan ketajamannya oleh tim lawan.
Kondisi ini membuat tim asuhan Bojan Hodak menambah panjang catatan puasa kemenangan di 3 laga. Evaluasi pun tentu harus dilakukan oleh tim agar lini depannya kembali moncer. Bojan Hodak mengatakan bahwa dalam masa persiapan jelang laga PSIS, dirinya ingin membenahi efektivitas pemain. Dirinya juga mengakui bahwa David da Silva masih belum menemukan lagi naluri golnya. Kami akan lihat lebih dulu kondisi siapa pemain yang siap dalam 1 pekan dan setelah itu baru diputuskan. David bisa mendapat peluang tapi penyelesaian akhirnya belum maksimal, kata pelatih 52 tahun ini dalam jumpa pers usai laga. Namun melihat materi pemain yang ada sekarang, Bojan mengaku tidak bisa banyak membuat perubahan. Karena untuk pemain yang punya peran sebagai nomor 9, hanya ada David da Silva. Sedangkan Ciro Alves yang juga merupakan tumpuan lain di lini depan sedang disangsi. Tetapi saya juga tidak bisa menurunkan Ciro, karena hukuman, lalu pada dasarnya juga Ezra adalah second striker, saya tidak bisa melakukan perubahan terlalu banyak, tutur pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut. Dia pun akan berusaha untuk membenahi masalah timnya soal efisiensi serangan, terutama untuk mengembalikan lagi insting membunuh David da Silva sebagai mesin gol. Bojan juga tetap memuji upaya striker asal Brasil ini karena tetap berjuang meski sempat mengalami benturan. Bagi saya yang paling penting adalah berlatih dengan keras dan sudah berusaha dengan keras. Hari ini, dia mendapat 1 benturan tapi tetap bekerja keras. Tapi pada akhirnya, dia masih membuang-buang peluang dan masih harus mengasah finishingnya, tukasnya. Ungkapan perasaan Ciro Alves usai dapat sanksi Komdis. Komdis PSSI memberikan sanksi tegas untuk 3 pemain Persib. Ini merupakan buntut dari tindakan Ciro Alves, Mark Klok dan Iputu Gede seusai laga melawan Persis. Untuk Ciro Alves, Komdis memberi larangan bermain 2 laga plus denda senilai Rp. 75 juta. Sang pemain pun buka suara dan menumpahkan isi hatinya di Instagram story-nya. Dia mengatakan bahwa selama ia berkompetisi di Liga 1 Indonesia, tepatnya pada musim 2019, sikap baik selalu diperlihatkannya. Bahkan sang pemain selalu berusaha untuk menunjukkan sikap santun pada setiap kesempatan. Namun dia menyayangkan Komdis PSSI memberikan hukuman hasil sidang yang dilakukan pada Jumat, 11/8, kemarin. Karena menurutnya insiden acungan jari tengah ke pihak supporter Persis dilakukan karena ada provokasi yang ditujukan kepada dia dan rekan-rekan setimnya di tim Persib. Lebih dari 100 pertandingan di Liga 1 Indonesia, tidak ada kartu merah dan beberapa kartu kuning. Menghormati semua penggemar dan selalu menjaga diri saya sendiri dan bekerja keras untuk memainkan setiap permainan dan setiap menit, tulis Ciro dalam unggahan di Instagram dengan akun Cirofficial. Di Indonesia, semua orang mengenalku dan tahu siapa aku. Saya bukan orang yang banyak bicara, saya bukan orang yang memberikan wawancara, saya tidak punya tim media untuk mengucapkan kata-kata yang baik pada saya. Itu adalah saya selama bertahun-tahun di Indonesia, imbuhnya. Saya sangat sedih dengan kabar dari federasi yang mau menghukum saya, 2 pertandingan, dan menghukum, denda, Persib atas aksi yang terjadi di pertandingan terakhir, melawan Persis Solo, direkam, amatir, oleh fans yang berbicara jelek terhadap saya dalam perjalanan keluar lapangan, kata pemain asal Brasil ini. Tidak lama dari unggahan pertama, Ciro juga kembali mengunggah postingan yang berkaitan dengan sanksi ini. Menurutnya tidak adil pihak Komdis memberikan hukuman hanya berdasarkan video yang viral, karena dirinya menyebut ada provokasi yang dilakukan lebih dahulu, hingga akhirnya ada reaksi yang ditunjukkan. Orang yang memprovokasi saya adalah orang yang juga mengambil video saya. Apakah bisa keputusan diambil berdasarkan itu? Itu tidak masuk akal. Saya tidak divonis karena gambar di televisi dan dalam permainan. Ini merupakan situasi di luar lapangan. Saya tidak melakukan kontak fisik. Saya hanya menanggapi dengan cara yang salah, tetapi jauh dari kamera di televisi. Ini hanya berdasarkan video yang viral di Instagram, terang dia. Bojan Hodak, kami kurang beruntung.
Persib Bandung di bawah asuhan pelatih Bojan Hodak masih belum mampu meraih kemenangan meski tampil di hadapan ribuan pendukungnya sendiri. Bermain sebagai tuan rumah, tim berjuluk Pangeran Biru itu ditahan imbang 1-1 oleh Barito Putra di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, Jawa Barat, Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Kendati hanya meraih 1 poin, pelatih Persib, Bojan Hodak menilai, anak asuhnya sudah tampil lebih baik. Sayang beberapa peluang masih belum berbuah gol. Oleh sebab itu, pelatih berkepala pelontos itu menyebut bahwa timnya hanya kurang beruntung dalam pertandingan tersebut. Kami telah menjadi tim yang lebih baik. Kami ciptakan peluang, 2 kali membentur tiang. Tapi kami tidak beruntung karena tidak bisa mencetak gol, kata Bojan saat konferensi pers setelah pertandingan. Bojan Hodak pun mencatat lawannya hanya punya 1 peluang yang mengarah ke gawang dan berbuah gol. Berbanding terbalik dengan timnya yang lebih banyak menciptakan peluang namun tak berhasil dikonversi menjadi gol. Saya bisa bilang mereka, Barito, beruntung karena pertama, kami sudah membloknya, tapi kemudian datang tembakan kedua, ucap Bojan. Pelatih asal Kroasia tersebut punya pandangan seharusnya timnya menang. Namun, peluang-peluang itu tak berbuah gol. Saya percaya, kami seharusnya bisa menang di pertandingan ini. Tapi kembali akhirnya kami harus kehilangan 2 poin, ungkapnya. Sementara itu, gelandang Persib, Beckham Putra Nugraha mengatakan, timnya sudah bekerja keras untuk meraih poin maksimal di kandang. Kami mendominasi pertandingan dan banyak peluang, tapi tidak jadi gol. Tentunya ini masalah yang kami alami di tim, kata pemain bernomor punggung 7 itu. Meski kecewa, Beckham mengajak rekan-rekannya untuk bangkit dan fokus menatap pertandingan selanjutnya. Persib akan tandang ke markas PSIS Semarang pada tanggal 20 Agustus tahun 2023 mendatang. Semoga di pertandingan berikutnya kami bisa maksimal dan memaksimalkan peluang-peluang menjadi gol, ucapnya. Dengan hasil pertandingan tersebut, Persib Bandung masih tertahan di peringkat ke-16 klasemen sementara. Pangeran Biru mengumpulkan 8 poin hasil dari 1 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Beckham Putra akui Persib Bandung dalam masalah usai gagal menang lawan Barito Putra. Gelandang Persib Bandung, Beckham Putra, menyesalkan timnya gagal meraih kemenangan saat melawan Barito Putra. Laga pekan ke-8 Liga 1 2023/2024 mempertemukan Persib dengan Barito Putra di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu, 13/4. Tim Maung Bandung sebenarnya unggul lebih dulu lewat Levi Madinda pada menit ke-41. Namun, gol Murilo Otavio, 60, memaksa laga berakhir dengan imbang 1-1. Beckham Putra menjelaskan bahwa timnya sebenarnya memiliki peluang yang besar untuk meraih kemenangan di laga ini. Dari statistik yang dirilis PT LIB, total tim Maung Bandung mencatatkan 4 tendangan ke gawang. Namun, lini depan Persib gagal memaksimalkan kesempatan di depan gawang lawan. Hal ini harus jadi evaluasi untuk laga selanjutnya. Kami mendominasi pertandingan dan banyak peluang, tapi tidak jadi gol. Tentunya ini masalah yang kami alami di tim, kata Beckham Putra dilansir dari laman resmi klub. Pemain berusia 21 tahun ini optimis Persib bisa segera bangkit. Pada pekan ke-9 nanti, mereka akan bertanding melawan PSIS Semarang pada tanggal 20 Agustus. Laga tersebut diharapkan bisa jadi momentum bagi timnya untuk mengumpulkan kemenangan. Semoga di pertandingan berikutnya kami bisa maksimal. Memaksimalkan peluang-peluang menjadi gol, pungkasnya. Hasil imbang ini tentu menjadi sorotan tajam bagi Persib. Pasalnya, hingga pekan ke-8 mereka masih belum mencatatkan kemenangan saat bermain di kandang. Bahkan, tim Maung Bandung tercatat hanya sekali meraih kemenangan di Liga 1 musim ini. Kondisi tersebut membuat anak asuh Bojan Hodak ini belum bisa keluar dari zona degradasi. Mereka saat ini ada di peringkat 16 dan baru mengumpulkan 8 poin.
Namun, kemenangan saat tandang ke markas PSIS bisa membuat mereka keluar dari papan bawah klasemen.